Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Kulik Buku Yayasan Basis. Pagi ini kita akan membahas buku Ratu Adil, Ramalan Joyoboyo, Sejarah Perlawanan Wong Cilik yang ditulis oleh Romo Simbunata dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2024 ini. Buku ini baru saja beredar di masyarakat luas. Pagi ini kita akan ditemani oleh Mbak Dian Vita Eliati, salah satu editornya. Selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi, Mbak Ciska. Terima kasih atas kehadirannya. Lalu kita akan ditemani juga oleh Mbak Setia Ningsih. Selamat pagi Mbak Setia. Selamat pagi, Mbak Siska. Mbak Setia ini adalah salah satu pegiat literasi yang militan dari Solo. Karya-karyanya sudah tersebar luas di berbagai media massa nasional. Salah satunya yang baru saja hangat adalah yang diterbitkan di majalah Tempo tanggal 1 sampai 7 Januari 2024. Esainya berjudul Politik Mbak-Mbak. Terima kasih Mbak Setio atas kehadirannya. Kita tak lupa ditemani juga dengan Pak Anang Pramuryanto. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi semuanya. Bagi kebanyakan kita yang terlibat bertransaksi dengan majalah Basis Utusan Rohani Yayasan Basis, Pak Anang sudah dikenal yang selalu membantu kita untuk mendapatkan buku-buku kesayangan kita. Pak Anang juga yang termasuk yang ikut dalam perjalanan kelahiran buku ini. Untuk itu kita akan mendapat sedikit cerita dari Pak Anang tentang behind the scene buku ini. Perlu kita sampaikan juga bahwa acara ini merupakan bagian dari kegembiraan kami semua. Ikut Mangayu Bagyo dengan Romo Sindu, karena besok akan terselenggara pameran lukisan Budi Ubruks yang merupakan bagian dari buku ini dan juga termasuk peluncuran bukunya. Pameran dan peluncuran bukunya akan dilaksanakan di Tentara Budaya Jakarta, diselenggarakan dalam kerjasama dengan Ohana Galeri. Demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, silakan Mbak Setio untuk mulai mengulik-ngulik buku ini. Silakan. Terima kasih Mbak Siska. Selamat pagi Mbak Dian dan juga Pak Anang, juga teman-teman pembaca Basis. Buku Ratu Adil ini pasti masuk daftar bacaan yang perlu tahun ini ya. Nah, bagaimana? Ini pasti bukan pengalaman pertama Mbak Dian mengedit buku Sindunata atau Romo Sindu. Bagaimana perjalanan Mbak Dian mendekati buku-buku Romo Sindu? Oke, selamat pagi Mbak Setio, Pak Anang, dan teman-teman semua. Ya, benar saya sejak beberapa tahun terakhir mengerjakan penyuntikan buku Romo Sindu. Tapi sebetulnya saya mengerjakan hanya sebagian kecil saja, Mbak. Dari sekian banyak bukunya Romo ya, saya baru menyunting kira-kira 5 buku dengan Ratu Adil ini. Dan setiap buku pasti punya cerita dan kesannya sendiri-sendiri karena memang secara genre-nya dan temanya berbeda-beda satu sama lain. Ya, saya ingat pertama kali menyunting buku Romo Sindu adalah Aburing Kupu Kuning. Itu buku berbahasa Jawa, kumpulan cerita spiritual. Waktu mengerjakan itu, saya pertama merasa seperti di ECC gitu loh. Masa orang Jawa nggak bisa membaca buku bahasa Jawa gitu kan. Jadi ada kayak tantangannya gitu loh. Oke lah, saya memaksakan diri untuk memahami dan mencoba. Ya cuman koreksinya cuman sedikit-sedikit typo atau salah ketik gitu aja sih. Tapi itu benar-benar pengalaman baru dan sangat berkesan. Karena selain bentuknya sendiri yang
dalam cerita berbahasa Jawa juga isinya sendiri seperti biasa memancing kita untuk berefleksi ya atas cerita-cerita yang disampaikan Romo Sindu itu. Kemudian buku yang kedua adalah kumpulan cerita anak-anak Semar. Itu juga mengajak saya berintrospeksi akan perjalanan diri saya pribadi dan negeri ini, karena itu menggambarkan juga situasi negeri ini. Itu punya kesan sendiri karena saya melihat sesuatu yang lebih luas lagi, yaitu negeri ini gitu. Menarik juga karena masih membawa sosok yang apa ya, sangat dekat dengan saya yang orang Jawa, Semar gitu ya, tapi sebetulnya dia universal, membawa nilai-nilai universal. Dan ya somehow gitu Romo Sindu bisa menggambarkan itu relasi Semar dengan kondisi kita sekarang. Setelah itu geser lagi novelnya Anak Bajang Mengayun Bulan. Sebagai pembaca novel-novel sastra bahkan sejak saya masih kuliah dulu yang bukan di jurusan sastra, tentu saja mendapat kesempatan ini tuh seperti apa ya, seperti mimpi yang nggak pernah saya bayangkan gitu loh, membaca pertama kali sebuah naskah novel untuk dibahas bersama kalau misalnya ada ketidakkonsistenan. Masalahnya cuma itu sih biasanya, karena banyak sekali tokoh di situ kadang-kadang tidak konsisten. Jadi saya hanya meluruskan itu saja. Jadi secara jalan cerita dan lain-lain tidak ada yang diubah gitu. Itu senang sekali karena membaca novel untuk pertama kali buat saya yang memang senang baca novel, karena saya senang banget ya. Beda lagi perasaannya, beda lagi semangatnya, beda lagi dibandingkan yang sebelumnya, yang Burung Kupu Kuning sama Anak-anak Semar. Kemudian masuk berikutnya ke buku non-fiksinya yang Kambing Hitam. Ini cetak ulang. Cetak ulang, sebetulnya Burung Kupu Kuning sama yang Anak-anak Semar juga cetak ulang sih. Yang benar-benar baru yang itu, yang novel itu. Yang Kambing Hitam Teori Rene Girard itu adalah buku non-fiksi. Secara spesifik memang buku filsafat ya, karena Romo Sindu kan background akademiknya kan filsafat. Terus terang sebelum saya mengerjakan itu, saya tuh nggak pernah bisa selesai membaca buku filsafat karena mungkin ya selain saya yang nggak terlalu berminat di dunia itu, juga penyampaiannya mungkin ya masalah penyampaian yang kurang menarik gitu, atau semata-mata ya saya aja yang nggak mampu gitu ya. Seingat saya cuma satu buku filsafat yang bisa saya selesaikan, yaitu Dunia Sofi. Mungkin itu seperti buku wajib untuk orang-orang yang senang baca ya. Yeah. Itu aja. Setelah itu saya mencoba yang lain tuh sulit sekali bisa masuk. Nah, sebetulnya waktu memulai Kambing Hitam tuh saya juga punya keraguan yang sama, Mbak. Bisa nggak, ngerti nggak saya untuk menuntaskan buku ini. Tapi di luar ekspektasi saya, di luar bayangan saya, ternyata saya bisa menikmati buku ini sambil menyuntingnya gitu. Karena ternyata Romo Sindu membawakan teori filsafat itu dengan cara yang buat saya itu beda gitu. Dia menyertakan sisi-sisi lain secara seimbang. Dia di situ membawa contoh-contoh dari khasanah sastra, juga antropologi. Nah, lagi-lagi contoh-contoh sastra itu yang membuat saya merasa relate gitu, Mbak. Terhubung gitu loh, karena saya meskipun mungkin nggak membaca semua contoh yang dia sampaikan di situ, tapi ngerti sedikit-sedikit gitu. Dan dari situ saya jadi tahu bahwa itu tidak muncul begitu saja, itu ada polanya dan apa yang kita bisa pelajari dari situ. Dan itu diterangkan oleh Romo Sindu dengan cara yang menurut saya, ya buat saya bisa menerima sebagai bukan pembaca buku filsafat ya. Itu surprise buat saya waktu mengerjakan itu. Dan anehnya saya jadi suka gitu, kok saya jadi suka buku filsafat gitu. Beda lagi kan suasana kebatinannya, semangat saya beda lagi dengan sebelumnya. Dan yang terakhir ini Ratu Adil ini. Nah, kalau Ratu Adil ini memang kalau versi aslinya kan bahasa Jerman sudah pernah ada, sudah pernah diterbitkan sebagai buku disertasi ya 30 tahun yang lalu.
Tapi kan baru 30 tahun kemudian ini diterjemahkan oleh penulisnya sendiri, yaitu Romo Sindu, ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang membuat dia menunggu sekian lama untuk menerjemahkan ini? Kayaknya cuman beliau dan Tuhan yang tahu kenapa dia menunggu selama itu ya. Tapi Ada waktunya. ada waktunya mungkin ya, memang semua ada waktunya. Tapi oleh beberapa orang konon katanya ini buku memang ditunggu-tunggu terjemahannya gitu. Saya sebagai bukan orang sejarah, bukan orang filsafat, nggak ngerti sih apa yang ditunggu-tunggu gitu kan dari buku ini. Tapi ternyata setelah saya ikut membaca untuk pertama kali terjemahan beliau, itu kan saya mengerjakan ini sekitar setengah tahun. Jadi pertengahan tahun 2023 tuh saya mulai mendapat buku disertasinya ini. Ini masih dalam bahasa Jerman, dan terus terang saya nggak tahu harus ngapain dengan buku ini pada waktu itu karena saya bukan penutur dan bukan pengguna bahasa Jerman. Baru setelah itu disusul Romo Sindu mengirimkan hasil terjemahnya nggak langsung lengkap satu buku, Mbak. Mungkin karena ingin segera dikerjakan gitu ya, dia mengirimkan mungkin 6 bab pertama untuk saya kerjakan. Jadi sempat paralel ngerjainnya. Saya nerjemahin bab-bab awal, saya mengedit bab-bab awal, dia nerjemahin bab-bab akhir gitu. Itu di paruh terakhir 2023. Ini ya waktu saya membacanya kesannya lagi-lagi beda ya. Buat saya ini mewakili segenap kemampuan seorang Sindunata gitu, sebagai seorang wartawan yang memang pandai menulis feature dengan tema kehidupan wong cilik gitu. Juga menunjukkan kemampuan dia membuat cerita yang menarik, membuat narasi yang entah gimana, saya nggak tahu teknik persisnya dia yang dia pakai itu seperti apa, tapi hasilnya itu bisa menyentuh kita gitu loh, bisa membuat kita membaca dengan santai, tidak mengerutkan kening gitu. Apalagi kemampuan ini tentu saja karena ini adalah disertasi filsafat, dia menunjukkan nilai-nilai filosofisnya juga dari kisah-kisah historis yang dia sampaikan di sini. Jadi kalau dilihat dari itu semua, dari berbagai sisi itu semua, menurut saya sih berani bilang Ratu Adil itu adalah magnum opusnya seorang Sindunata gitu. Dan bagaimana perasaan saya, bagaimana kesan saya membantu menyunting buku ini ya gimana sih kita memegang sebuah magnum opus dari seorang penulis yang sangat berbakat, itu kan senang banget ya Mbak Setia. Jadi kesannya ya sangat senang luar biasa, juga ada bangganya juga. Ya gitu Mbak, kesan-kesannya dari setiap buku yang baru sedikit Mbak, kalau kita mau membedah semua buku yang pernah dituliskan Romo Sindu itu terlalu banyak, belum sampai ke situ. Gitu Mbak. Ya. Wah, ini berarti magnum opus ya. Nah, tadi Mbak Dian menyebut ini disertasi filsafat sejarah, atau meskipun mungkin penulisnya tidak ingin langsung menyebutnya langsung buku sejarah gitu, mungkin bisa dilihat dari gaya penulisannya. Nah, Mbak Dian bisa lebih ini lagi nggak membabarkan, misalnya ini disebut buku sejarah seperti apa sih Ratu Adil itu? Karena terkadang kalau kita mengatakan atau mendengar buku sejarah, itu kadang ada kesan mungkin berat cara menulisnya monoton atau terlalu sistematis. Ada juga misalnya untuk kasus lain novel-novel yang ada embel-embel novel sejarah. Ternyata juga ini penulisannya juga menjadi terlalu berat karena ada slogan itu tadi, novel sejarah, karena terlalu berat di data atau fakta. Nah, bagaimana dengan Ratu Adil ini? Ya benar. Selama ini kalau kita baca buku sejarah ya,
apalagi saya yang bukan orang sejarah gitu ya. Jadi membaca sejarah itu mungkin pengalaman membaca buku sejarah mungkin hanya ketika sekolah dulu kan. Iya. Iya kan, selain itu enggak gitu. Dan kenapa itu seperti kurang nendang? Memang benar dalam buku sejarah itu isinya narasi-narasi ya, narasi cerita sejarah. Tapi yang saya rasakan, kesan saya, buku sejarah selama ini tuh narasi itu hanya memuat data pokok aja, seperti tanggal, nama tokoh, kemudian lokasi, dan narasinya itu kan dalam bentuk kronologi gitu ya, dalam bentuk kronologi. Ya udah gitu aja gitu, seperti kering gitu kan. Sementara mungkin itu yang disebut buku yang isinya daging semua itu ya, daging semua itu kan berarti data gitu ya. Kalau menurut saya Alot. buku yang isinya daging semua itu masih kurang, 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 kurang nendang. Kenapa kurang nendang? Karena dia kekurangan darah yang menghidupkan semua cerita-cerita itu gitu loh. Eh, Apa darah itu sebetulnya dalam sebuah narasi? Ya caranya, gayanya, bagaimana dia mencairkan kronologi itu, bagaimana dia merangkai data keras itu berupa data mentahnya kan tanggal ya, tanggal kejadian, nama-nama tokoh, lokasi, itu bagaimana bisa dirangkai dalam sebuah narasi yang di situ tuh terasa ada mengalir darah, entah itu berupa semangat, entah itu berupa kesakitan, entah itu berupa kesedihan gitu loh. Mungkin yang dibilang apa historis apa imajinatif history ya, tapi saya karena bukan orang sejarah saya nggak berani ngomong ke situ, tapi dalam bayangan saya seperti itu. Sejarah yang disampaikan dalam narasi yang hidup itu mungkin Ratu Adil seperti itu enggak? Dan di luar itu, di luar cerita sejarahnya sendiri, masih lagi ditambahkan oleh Romo Sindu itu refleksinya, bukan dia me, apa ya langsung mengajak kita harus begini lagi, enggak, dia memberikan bahan kira-kira ini loh yang terjadi dalam perjalanan Wong Cilik itu ketika mereka akhirnya melakukan aksi, entah itu pemberontakan, entah itu perlawanan yang sporadis kan di sana sini gitu ya. Dia mengajak kita menyelami sebelum itu terjadi apa sih yang melatar belakangi tindakan-tindakan Wong Cilik itu gitu. Uh, itu yang membuat beda mungkin ya Mbak ya. Jadi nggak ujuk-ujuk peristiwa sejarah itu ada, meletus gitu. Tapi sebelum itu pasti ada ceritanya kan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Apa yang Oke, mungkin di buku sejarah lain disebutkan bahwa tanam paksalah yang membuat Wong Cilik itu makin menderita. Juga perlakuan para priai yang menjadi kaki tangan para penjajah itu. Tapi bagaimana persisnya itu terjadi gitu loh. Bagaimana apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh Wong Cilik itu terhadap perlakuan yang menzolimi mereka itu yang menjadi darah dalam buku ini gitu. Dia mengajak kita mungkin ikut marah gitu, ikut sedih gitu ketika kan jarang buku sejarah bisa mengajak kita se emosional itu kan. Kita ngelihat kita kan ngelihat ya tanggal segini perang Diponegoro 1825 1830 tokohnya perang Diponegoro dulu masa mudanya ini lokasinya di sini dan seterusnya gitu kan. Tapi bagaimana dia mendapatkan semangat itu mungkin jarang ya yang menceritakan sampai pertapaannya dia di gua-gua di pinggir laut selatan dan pertemuannya dengan Ratu Nyai Roro Kidul itu kan jarang ya menceritakan itu. Itu diceritakan karena memang itu bagian tidak terpisah kan. Bagaimana pengalaman itu membentuk sosok seperti Diponegoro kayak gitu. Memang sulit ya Mbak yang nggak semudah itu kita membuat buku novel sejarah kalau kita nggak punya kemampuan untuk merangkai semua data keras itu menjadi cerita yang menarik.
beberapa kali memang saya rasakan juga yang seperti dirasakan Mbak ketika novel sejarah berat ke datanya gitu. Padahal mungkin sebagai sebuah novel dia tidak perlu masukkan semua data itu gitu. Hanya bagian yang terpenting saja. Yang lebih penting kan ceritanya kalau dalam novel kan, bukan datanya gitu. Iya. Itu kira-kira. Tapi kalau di Ratu Adil sih memang dia bukan novel, dia disertasi yang mungkin nanti kita bisa dengar cerita dari Pak Anang bagaimana Romo Sindi itu sangat memperhatikan data. Jadi dia nggak mungkin, saya sendiri waktu itu kan juga sempat bertanya-tanya ketika membaca cerita dalam Ratu Adil ini. Ini beneran ada atau enggak gitu. Soalnya seperti cerita gitu, seperti karangan dia gitu. Baru saya yakin itu setelah melihat sendiri referensi-referensi sumber-sumber yang masih dia simpan selama 30 tahun itu sama dia simpan setiap bab itu dalam satu amplop coklat gitu dia keluarkan gitu. Ini ada di sini gitu, mungkin semacam berita acara suatu peristiwa gitu ya. Tokoh-tokohnya ada. Setiap nama ada di situ. Jadi nama-nama yang ada di dalam Ratu Adil itu nyata gitu. Paling tidak nyata menurut berita acara yang pernah dibuat ya oleh orang-orang pada masa itu gitu. Tapi justru di situ kelebihannya dari data yang semacam itu kemudian diramu oleh Romo Sindi jadi sebuah cerita yang benar-benar hidup gitu, Mbak. Itu mungkin bedanya dari buku lain tentang yang menulis tentang sejarah. Ini Mbak. Jadi nih kalau apa namanya kalau Sindunata sebagai wartawan, kita mengenal dia sebagai katakanlah pelopor jurnalisme sastra ya. Nah, mungkin kalau dari buku ini kita boleh menyebut dia apa ya? Buku sejarah yang sastrawi atau gimana? Jadi Sejarah sastrawi. Tapi jangan lupa ada filosofisnya juga tuh kita bagian. Jadi semua unsur itu ada di dalamnya gitu loh, Mbak. Gimana sih? gitu. Jadi bahkan hanya sejarah sastrawi pun tidak cukup ya? Belum cukup Wah. karena ketinggalan filosofinya kan. Sementara di situ ada refleksi. Jadi setiap bab itu dia sampaikan juga bagaimana kita bisa merefleksikan itu. Nggak seperti kita dicocok hidung, enggak sih. Dia memberikan bahan gitu loh, memberikan kita bahan seperti ini loh, bisa kita refleksikan. Itu untuk setiap bab, untuk setiap peristiwa historis. Sementara kan kita bisa lihat di daftar isinya ya, itu mencakup beberapa peristiwa kan, mulai dari Perang Jawa, kemudian peristiwa Pulung, kemudian Kiai Kasamukmin, Samin, masyarakat Islam dan sebagainya. Dari setiap peristiwa itu dia menyampaikan refleksinya gitu. Dan karena memang dia background-nya kan filsafat, nggak mungkin dia nggak meletakkan itu di dalam disertasinya kan. Itu. Jadi semua unsur ada di sini, Mbak. Dan saya bilang ketika ditanya posisi buku ini di antara buku lain, saya mungkin akan bilang ini buku yang komprehensif, buku yang relatif lebih utuh dalam menyampaikan suatu peristiwa sejarah sehingga memperbesar peluang kita untuk lebih memahami dan mengambil pelajaran dari situ dibandingkan kita hanya membaca kronologi yang berisi data keras itu tadi dan kita nggak diajak untuk berefleksi itu. Jadi yang mencakup sejarah, mencakup sastra, mencakup filsafat. Entah istilahnya apa, monggo dicari sendiri istilahnya apa. Jadi makin penasaran kan, guys? Oh, benar. Mestinya ya. Ini Mbak Dian sudah menyampaikan nih bagaimana fakta buku ini dari pertanyaan Mbak Setio. Mungkin kita bisa beralih untuk memperkuatnya. Pak Anang itu bagaimana yang selama ini menemani Romo Sindu perjalanan faktual proses kelahiran buku ini. Silakan Pak Anang. Pak Anang. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah diberi kesempatan di pagi ini untuk berdiskusi
tentang buku Ratu Adil. Cuma saya hanya bisa bercerita peristiwa-peristiwa bersama Romo Sindunata dalam suatu rangkaian dari waktu ke waktu sehingga buku ini bisa diterbitkan oleh GPU, dan itu sebuah karya yang sangat besar dan fenomenal, dan saya sebagai pembantunya Romo Sindu sangat bersyukur. Dan seperti apa kata Mbak Dian tadi, ikut berbahagia, saya pun sangat berbahagia bahwa saya bisa eh, ikut serta walaupun hanya sedikit dalam peristiwa atau rangkaian penyusunan dari buku Ratu Adil ini. Yang saya ingat adalah Romo itu beberapa tahun yang lalu itu sering bercerita bahwa saya harus menyelesaikan atau menerjemahkan disertasi saya, Pak Anang, tentang buku Ratu Adil. Tapi pada saat itu di tahun 2017, 18 itu nampaknya Romo Sindu belum punya apa ya, sudah punya keinginan namun belum punya sesuatu yang saya entah tidak tahu apa itu sesuatu itu sehingga bisa terselesaikan pada tahun-tahun itu. Dan baru Desember 2022 Romo Sindu bisa fokus untuk menerjemahkan buku ini, dan pada akhirnya di akhir tahun 2023 ini buku ini bisa terselesaikan dan di 2024 diterbitkan oleh Gramedia. Dan bersyukur bahwa buku tersebut sudah ready dan bisa dibaca oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan mungkin juga di negara-negara, kolega-kolega Romo, fan-fan Romo di negara-negara lain. Dan yang bisa saya ceritakan bahwa apa yang ditulis Romo itu selalu ada rujukannya, baik kata demi kata maupun alinea demi alinea. Setiap peristiwa itu oleh Romo, seperti tadi diceritakan oleh Mbak Dian, itu memang dikelompokkan dalam map kecil, kemudian ditumpuk di tempat dus besar. Dan kalau tidak salah, saya harus menyiapkan arsip-arsip tersebut. Ketika ditanya Romo, ini arsipnya ada enggak? Ada enggak? Peristiwa Samin ada enggak? Kami buka. Dan setiap peristiwa itu ternyata ada di situ. Ada satu daftar pustaka pada saat itu, buku Peter Carey, Waiting for the Ratu Adil. Nah, ini kami cari kok keteringsut. Nah, itu akhirnya kami harus bertanya ke teman-teman KITLV. Dari sana diinformasikan bahwa ini ada di perpustakaan Leiden. Nah, kami kejar ke sana. Dan pada akhirnya juga eh, eh, semua arsip maupun pustaka, literasi, dan rujukan untuk buku tersebut akhirnya bisa tersedia, dan akhirnya membuat Romo sangat lega. Sehingga Romo ini memang ketika menuliskan sesuatu memang harus ada datanya. Dasar dari apa yang Romo tulis harus memang tertulis dengan lengkap. Itu tentang peristiwa-peristiwa atau perjalanan dari penulisan buku. Dan buku ini merupakan apa ya, kontemplasi antara karya sastra dan karya perupa, yaitu Budi Ubluk. Dan peristiwa-peristiwa itu dituangkan dalam lukisan-lukisan dari Budi Ubluk. Dan Romo Sindu ini juga sangat intens atau eh, sangat ingin bahwa buku ini bisa menjunjung atau bisa
menyertakan teman-teman Romo yang di Perupa seperti Mas Ampun, Mas Budi Ubruk sendiri, kemudian Mas Susilo, kemudian Mas Marwoto, dengan ditunjukkan bahwa di lukisan tersebut memang nampak wajah-wajah mereka. Dan ini memang pengakuan Romo bahwa mereka sangat membantu dalam setiap karya dari Romo Sindunata. Sehingga untuk penghargaan mereka dituangkan dalam lukisan oleh Mas Ubruk. Dan ketika sore, malam maupun dan tidak pernah habis waktunya, itu Romo selalu berkunjung ke galerinya Mas Budi Ubruk untuk berdiskusi tentang tulisannya Romo yang akan dituangkan dalam lukisannya Mas Budi Ubruk. Dan dari diskusi-diskusi itu akhirnya berhasillah Mas Budi Ubruk untuk menggambarkan tulisan Romo dalam lukisannya. Terima kasih juga saya sampaikan pada istri Mas Budi yang selalu ketika kami berkunjung ke galerinya selalu menyediakan jahe hangat dan gorengan. Tentu ini menjadi penyemangat juga dan Mbak siapa sangat namanya, enak. Pak Anis? Mbak Mbak Anis. siapa? Mbak Anis ya, Oh. ini selalu Romo ya terus disediakan gorengan dan wah itu nikmat sekali, apalagi ketika sore dan hujan dingin rasanya itu ada jahe. Mbak Cis itu selalu seneng banget itu nek disuguhi itu. Habisnya selalu paling banyak. Kan Kadang-kadang bareng terus ya? Kan Mbak kadang-kadang Anis. kita pulang gitu untuk bekal di jalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Cis. Itu berarti selama 1 tahun atau lebih, Pak, proses apa ya, Prosesnya interaksi diawali mempersiapkan. interaksi itu selama 1 tahun, namun di kuartal kalau saya sebutkan ya 4 bulan terakhir Lebih eh, intensif. ada sesuatu kekhawatiran dari Romo, wah ini nanti selesai tidak, sehingga Romo selalu nge-push terus pada Mas Budi, harus selesai. Dan ketika saya kan selalu yang dodok pintunya itu yang saya yang pertama tak temui. Itu ketika saya muncul Mas Budi itu wis takut. Aduh, Romo Sindu ya? Iya Mas Budi ya, nah, gitu kan. Aduh, belum selesai Pak Anang. Nah, selalu gitu. Nah, itu wis sehingga bagi Mas Budi kami datang itu menjadi hantunya Mas Budi Ubruk. Karena mesti dikejar deadline lukisan harus selesai hari ini tanggal ini. Begitu. Dan perlu kita juga shout out to Buteli Liando ini ya, Ohana Galeri, yang dengan tak kalah tekun dan penuh semangat menyemangati Mas Budi Ubruk sampai akhirnya besok kita bisa menikmati pameran lukisan ini. Jadi memang buku ini bisa dibilang karya yang dibuat dengan sepenuh hati gitu ya, teman-teman. Cis kameranya kok mati. Oh iya, sorry. Mana ini ya? Oh nggak bisa. Nggak Ya. bisa. Ya Ya. gitu deh. Jadi memang buku ini karya yang dibuat mulai dari datanya sampai segala macam pernik yang mengikutinya dilalui oleh Romo Sindu dengan sangat apa ya, ngesul gitu ya, kalau istilahnya Romo Sindu itu ngesul. Juga Bu Teli Liando. Kalau menurut Mbak Setio nih, mendengar seluruh cerita dari Mbak Dian sama Pak Anang, kalau ini buku sejarah, kalau Mbak Dian tadi bilang kan buku ini tuh enak dibaca gitu, nggak cuman data keras gitu. Apakah ini cocok untuk remaja?
Karena ini kan 600 halaman ya. Ngeri nggak sih? Jadi kok kontradiktif banget ya? Mbak Dian ngomong ini enak dibaca. Nggak cuma soal kronologi gitu. Tapi kan 600 halaman ya. Ngeri kali ya. Ini coba kita lihat ya. Ini nih. Nih, segini nih. Segini nih, segini nih. Menurut Mbak Setia gimana ini? Siapa yang perlu membaca buku ini? Atau Nah, siapa yang ini perlu ingin? Ah, gitu. nah ini juga yang ingin saya tanyakan ke Mbak Dian. Nah, Saya mengelola kelas menulis untuk remaja ya. nah. Tapi mungkin kalau sepintas dari sampul, pewajahan Hmm. sampul yang dari lukisannya Mas Budi Ubruk ya. Ini memang sangat romo ya, sangat romo dengan orang-orang kecil, orang-orang yang dekat dengan dia di keseharian. Jago. Itu memang buku ini sangat dari pewajahan sudah memikat. Nah, karena saya juga mengelola kelas untuk remaja, terkadang membaca agak jarang. Memang yang kami bahas di kelas itu adalah buku sejarah. Memang lebih banyak diawali dari novel. Jadi karena meskipun novel itu bisa juga menyangkut sejarah, tapi tetap bentuk utamanya yang mempengaruhi ini ya, persepsi itu adalah novel. Nah, tadi Mbak Dian mengatakan secara ini bahasanya emosional. Jadi kita seperti bukan membaca pemaparan, tapi lebih ke narasi-narasi yang menyentuh. Nah, mungkin remaja sebenarnya bisa mencoba ini ya, mencoba ini sebagai latihan untuk memasuki bacaan dengan level yang berbeda. Entah itu dari bentuk, karena di ini bukan hanya teks, tapi juga ada visualitasnya. Nah, ini mungkin Mbak Dian bagaimana ya? Apakah ada tips, tips atau trik misalnya menyampaikan ini nanti untuk para remaja? Atau buku ini mungkin bisa juga dibaca secara terpisah setiap bab. Sehingga nggak Bukan ngeri ya 600 halaman ya. Sehingga mungkin misalnya ada serombongan, ayo kita membaca buku ini bersama ya, mereka bisa saling berbagi gitu. Bagaimana Mbak Dian? Ya, benar. Ini jadi kalau saya mau mencoba mengurainya, ada dua isu tentang literasinya sendiri, tentang kemampuan baca anak-anak itu sendiri versus tingkat kesulitan bacaannya, dengan yang satunya tadi apa tipsnya gitu ya untuk mencoba membaca buku setebal itu. Yang pertama, memang setahu saya sih untuk terus melatih kemampuan baca kita tuh harus mencoba, kita nggak bisa selamanya memilih bacaan yang bisa kita cerna begitu saja, karena itu berarti level kesulitannya setara dengan kemampuan baca kita. Kalau kita bermaksud meningkatkan level kemampuan baca kita mesti mengambil buku-buku yang tingkat kesulitannya 1-2 level di atas kemampuan baca kita. Baru dengan begitu kita bisa berharap kemampuan baca kita itu naik satu demi satu gitu kan. Terus bagaimana kita mencoba membaca sesuatu yang tingkat kesulitannya di atas kemampuan baca kita? Tentu saja dengan berlatih terus. Ketika menemukan kata-kata sulit, kita harus merujuk ke kamus kah? Ketika kita tidak tahu sesuatu, di situ kita harus mencari informasi dari luar kah? Entah itu orang, entah itu referensi yang lain lagi, gitu kan, supaya kita bisa memahami konteksnya, gitu kan, kita bisa tahu. Mungkin sekalimat kita nggak ngerti, kalimat berikutnya kita ngerti. Kalau kita masih ada waktu, kita mati-matian mencari tahu apa maksud kalimat itu. Tapi kalau enggak, ya mungkin kita bisa balas dulu. Nanti mungkin kita temukan jawabannya di paragraf berikutnya. Bisa jadi seperti itu. Banyak sekali teknik yang bisa kita gunakan untuk mencoba mengerti bahan bacaan yang kesulitannya itu di atas kemampuan baca kita sebetulnya, Mbak. Jadi memang harus terus didorong anak-anak itu, mereka itu untuk
mencoba membaca sesuatu yang di atas kemampuan mereka. Ya nggak selamanya gitu sih, nanti mereka bisa frustasi juga ya, sesekali aja gitu. Yang lainnya buat kesenangan gitu, membaca review for pleasure itu kan membuat kesenangan ya, mereka bebas pilih Iya. yang mana aja gitu kan. Itu masalah level kesulitan bacaan dengan kemampuan baca kita ya. Kemudian untuk membaca buku setebal ini gitu. Saya sendiri Mbak kalau nggak pakai trik atau teknik itu ya mabuk juga sih saya menerima tuh bukan saya menerima, ini sudah yang terjemahannya ya, ini masih mentahnya ya terjemahannya Iya. awal ini dibantu Mbak Cis ini nyetak ini setebal ini gitu kan. Ya kan mabuk juga kan 600 halaman kalau kita tidak melihat bagaimana struktur bukunya sih gitu. Ternyata kan struktur bukunya nggak rumit-rumit amat. Ternyata kan setiap bab itu menceritakan satu peristiwa sendiri. Jadi mungkin bisa kita coba setelah, kalau masih mau tahu bagaimana dan mengapa disertasi ini ditulis, tentu kita baca pendahuluannya ya. Itu kan menggambarkan awal mula si penulis menyusun buku ini gitu kan. Tapi setelah itu kita bisa kok memilih mana yang kita ingin baca sesuai dengan babnya itu. Misalnya bab 1 tentang Perang Jawa, bab 2 tentang peristiwa Pulung dan Tanah Paksa. Itu setiap bab adalah cerita tersendiri, Mbak. Jadi saya dulu memperlakukan ini sih seperti itu. Jadi saya mencerna satu bab, jadi oh dia adalah cerita yang berdiri sendiri tapi tetap terkait. Karena kan memang Romo Sindu waktu itu dia sedang menempuh studi doktoral ya. Dia ingin mencari benang merah kan, benang merah dari semua peristiwa yang aktornya adalah wong cilik ini. Apa sih yang melatar belakangi tindakan mereka yang kalau dipikir-pikir konyol nggak sih, mereka nggak punya senjata, mereka kalah apapun lah dari yang mereka lawan gitu, dan mereka sudah tahu pasti kalah gitu, tapi mereka toh tetap melakukan aksi itu. Apa sebetulnya yang memberi bahan bakar gitu, yang memotivasi gitu. Jadi pada mulanya memang Romo Sindu meneliti setiap peristiwa-peristiwa itu. Bagaimana Perang Jawa, bagaimana peristiwa Pulung dan Tanah Paksa, dan seterusnya. Terus setelah dia meneliti setiap peristiwa itu, baru dia bisa merangkai, mencari benang merah dari semuanya. Kalau di kalau dicoba seperti itu membacanya, sepertinya nggak akan seberat yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Ini 600 halaman. Enggak, ini tuh terdiri dari bagian-bagian yang bisa kita baca masing-masing gitu. Jadi mungkin malah kalau dipecah bisa jadi beberapa buku gitu. Buku pertama tentang Perang Jawa, buku. Jadi seperti beberapa buku dijadiin satu gitu loh, Mbak. Jadi Iya. memudahkan kita menurunkan ketakutan kita untuk mencoba membaca buku ini. Mungkin gitu, Mbak. Waduh, keren. Nah, berarti setiap buku ini ya bisa dihadapi dengan cara berbeda, Ya, dengan betul. dorongan yang sama. Ya. Betul. Ini ternyata kita udah nggak kerasa udah hampir 45 menit ya kita ngobrol ini. Satu deh Mbak Dian. Yes. Kasih fun fact satu aja tentang buku ini. Satu aja. 2 menit. Biar tambah penasaran. Oh ya, buku ini tuh kan bukan ditulis ya. Ditulisnya memang diselesaikan tahun 92, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, baru bisa kita nikmati, yang tidak bisa berbahasa Jerman ya, kita yang tidak bisa berbahasa Jerman baru bisa menikmatinya sekarang. 30 tahun setelah disertasi itu selesai. Relevankah gitu kan? Emang buku sejadul itu ngapain dibaca sekarang gitu kan? Tapi justru itu yang menariknya. Salah satu ciri buku yang bagus itu kalau dia dibaca kapanpun akan tetap relevan. Itu kalau menurut saya. Jadi sangat menarik bagaimana sesuatu yang ditulis puluhan tahun yang lalu itu bisa tetap nendang, bisa tetap sesuai dengan kondisi sekarang. Kalau buat saya itu menarik banget sih. Gitu, Mbak. Menarik ya? Oke. Kalau menurut saya. Ya. Berarti masuk hitungan klasik ya, Mbak? Buku klasik.
Bisa disebut seperti itu, tapi balik lagi kalau menurut saya itu Ratu Adil itu punya ciri buku yang bagus gitu loh. Karena dia mau dibaca 30 tahun yang lalu atau sekarang pun ternyata masih Masih. bisa kita ikuti gitu. Relevansinya itu masih bisa kita temukan. Dan kan Romo Sindu menuliskan tentang Ratu Adil juga di Kompas ya, Mbak Tika, Mbak Setia. Kemarin dan yang sebelumnya itu kan, yang kemarin itu yang Amanat Ratu Adil ya. Terus yang sebelumnya itu yang tanggal 8 Desember yang tahun lalu, itu Politik Ratu Adil. Itu bagaimana dia bisa, itu kan masih terkait meskipun nggak serta-merta ngambil dari buku, nggak, dia hanya menuliskan sisi lain dari Ratu Adil yang sangat relevan kita pelajari, kita baca bahkan pada hari ini. Dan what a coincidence, sebentar lagi kita mau pemilu. Ya. Jadi tetap waspada. Apakah Romo Sindu memang sudah bisa melihat bahwa 30 tahun nanti bangsaku akan mengalami ini, jadi aku nanti terjemahinnya besok-besok aja. Nggak tahu, mungkin itu rasanya ya. Apakah beliau lalu teman-teman ini waktu yang tepat turunnya Ratu Adil. Nah, makanya jangan-jangan Romo Sindu emang tahu ya. Tapi memang disertasi ini menurut saya setelah membacanya tidak bisa sih Mbak diterjemahkan oleh orang selain Sindunata sendiri. Karena itu tadi sebenarnya nanti mungkin bisa merucut gitu. Spiritnya tuh nggak akan sampai karena bahasanya sangat khas. Bahasa dia sebagai seorang wartawan khusus on features gitu kan, sebagai seorang penyair yang kumpulan puisinya aja sudah 2 gitu kan, sebagai novelis yang sudah ada 3 novelnya gitu kan, dan sekaligus adalah seorang ahli filsafat, maksudnya mempelajari filsafat lah paling enggak ya. Itu yang bisa seperti itu ya mungkin hanya dia sendiri. Dan syukurlah memang itu diterjemahkan oleh beliau sendiri gitu, bukan oleh orang lain. Untungnya, apakah itu kemudian memakan waktu sekian lama, entah juga, hanya beliau yang bisa menjawab. Iya, betul. Jadi ini kalau saya lihat buku ini nih, jadi informatif aja, ada 9 bab, itu masih ditambah dengan pendahuluan, lalu masih juga ditambah dengan epilog. Dan ternyata di dalamnya ada puisi, saudara-saudara. Sebagaimana yang kita tahu, Romo Sindu adalah penulis puisi yang sangat sampai Mas Juki dan kawan-kawan melahirkan lagu-lagu yang fenomenal, yang dikenal mulai dari anak kecil sampai semua orang di Indonesia kayaknya bisa tuh. Bagaimana kalau kita sebagai penutup, Mbak Setio, Pak Anang, saya sudah ngirim di text message, tolong dilihat. Itu adalah kelihatan Mbak itu di HP-mu, Pak Anang juga. Pak Anang juga dilihat. Terus Mbak Dian juga sudah tak kirimin. Oh ya. Ya, sudah menerima. Nah, bagaimana kalau kita membacakan puisi ini untuk merayakan Mangayu Bagyo Romo Sindu? Sudah dapat, nanti urutannya adalah pertama aku satu bait ya, satu apa ya namanya? Satu bait, lalu Mbak Dian, lalu Pak Anang, lalu penutupnya Mbak Setio. Sudah kan? Siap kan dengan HP masing-masing? Puisi ini ada dalam buku halaman 15 Romawi. Judulnya Senandung Ratu Adil. Ketika ditanya siapakah Ratu Adil, jagonya berkokok memanggil matahari. Di pagi hari, lalu pergi mengais nasi. Mana yang lebih dahulu terbangun? Jagonya atau matahari? Tiada ia peduli. Ia hanya mau orang mengerti. Harapannya adalah matahari.
dan jagonya adalah penderitaannya sendiri. Ia percaya Ratu Adilnya tak lain hanyalah manunggalnya penderitaan dan harapan, laksana manunggaling kawulolan Gusti, yang membangkitkannya untuk melawan nasib ketika kebebasannya dibelenggu derita yang tak tertanggungkan lagi. Silakan Pak Jian. Jagonya berbisik padanya, dan ia bercerita tentang Gunung Lawu yang membiru, Gunung Merapi yang berasap tinggi, dan Gunung Semeru istana Dewi Sri. Semuanya indah dan membawa berkah. Tapi bila di bumi manusia serakah, berkahnya berubah jadi serapah. Kelabang, ular, abu, lahar, dan wabah mengempas menjadi azab sengsara. Di mana dalam kebingungan orang bertanya, inikah tanda Ratu Adil sudah diambang mata? Tiada jawaban bagi mereka, kecuali suara, Ratu Adil ini tak perlu ada bila manusia tak dikuasai murka. Pak Anang. Makin malam menggelap, makin harapan berkilat. Bintang-bintang mendekat. Di sela-selanya melihat raja berbusana mengilat. Disembahnya dia dengan khidmat. Dia malah menghilang sekelebat. Kala bendu pun datang membawa laknat. Mereka menangkap dengan sigap. Derita adalah senjata berjimat, dan kemiskinan adalah pedang keramat. Bila digunakan untuk melawan azab dan laknat, supaya kala subuh bersegera dengan cepat, membawa anugerah bahagia, nikmat, dan selamat. Namun sudahlah terlanjur nyawa-nyawa meregang, menjadi puing-puing derita terserak-serak di gelanggang harapan. Terlalu sayang jika dibiarkan puing-puing jadi bunga-bunga layu. Kenangan sedih masa lalu. Sejarah memang harus ke depan maju, namun sejarah hanya akan memberi kemenangan palsu jika melupakan derita masa lalu dari mereka-mereka yang kalah dan bisu. Mereka, wong-wong cilik itu bukanlah kalah. Mereka hanya menitipkan rahasia penderitaan, tempat tersimpannya harapan akan masa depan, di mana ditegakkan negeri ijo royo-royo, panjang punjung loh jinawi. Murah sandang, murah pangan, rojo koyo, gembira berjingkrak-jingkrak. Iwen-iwen, itik, ayam, dan banyak pulang ke kandang diiringi sorak. Keadilan turun bagaikan embun, kesejahteraan mekar, bagaikan bunga bakung. Wong cilik tiada lagi miskin dan papa, tertawa guyu asuko-suko. Dengan tawa zaman kerta, jago-jago mereka merdu kokoknya, mengusir pilu, menghapus rindu, hingga menjauh sudah air mata dari bumi yang tiada lagi berduri-duri derita. Sindunata 2024. Emosional ya. Ya, terima kasih Mas Sindu untuk kerja kerasnya melahirkan buku ini, warisan buat kami dan anak-anak kami. Alah, anak-anak kami. Kata terakhir untuk Romo Sindu, Pak Anang. Senantiasa sehat Romo, selalu berkarya, dan masih kami tunggu karya-karya selanjutnya. Mbak Dian. Selamat Romo Sindu atas terbitnya buku Ratu Adil, dan terima kasih sekali sudah membawakan buku seindah ini untuk kami baca dan nikmati. Sampai kapan-kapan. Terima kasih dan selamat. Oke, Mbak Setio. Selamat atas terbitnya buku ini, Romo Sindu, 30 tahun, tidak apa-apa, kami menunggu. Kami tetap menunggu, bangsa ini juga menunggu. Tetap masih ditunggu tulisan-tulisan yang lain. Mungkin nanti akan melanjutkan yang si kancil ya, Romo, jangan lupa Romo. Si kancil. Jadi sehat-sehat Romo. Oke. Oke teman-teman, demikian perbincangan kita pagi ini tentang buku Ratu Adil. Semoga ini memberi semangat pada kita untuk terus berkarya
Dan kita baca buku ini dengan penuh hikmat. Kalau teman-teman ada yang terinspirasi untuk membuat suatu book club, baca bareng, bukan hanya nonton bareng, tapi baca bareng buku ini, silahkan menghubungi salah satu dari kami. Kita akan dengan senang hati membersamai. Demikian, selamat pagi. Sampai jumpa di kulik buku berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.